ما شاء الله المرسلين وإلهام الملائكة المقربين رب العالمين اللهم اغفر زينا بالعافية وزمنا بالعافية وزمنا بالعافية واخرجنا بالتقوى لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ربنا حملا بالصالحين وأن يصلح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي baik para masyayikh guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Fatihah istiftahan wassalam dan barakah Rasulullah SAW para sahabat dan keluarganya para guru kita musyafir kita ila ruhi wa ruhina anda ba'da salat Al-Fatihah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil himmatil awsat allati yarji'u ilaihi al-'ad wa yartafi ilaihi al-thani. Alaikum, tetaplah Anda di atas jalan tengah atau jalan yang stabil sehingga didatangi oleh orang yang tinggi juga mengangkat derajat orang yang rendah. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ad-dalalatu, kesesatan, laha halawatun, memiliki rasa yang sangat manis, fi qulubi ahliha, di dalam hati orang-orang yang suka melakukannya. Ad-dalalatu laha halawah, kesesatan itu sangat manis, fi qulubi ahliha, di hati orang-orang yang suka melakukannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa la'wa, biarkanlah mereka hai Muhammad orang yang menjadikan agama la'iban wa la'wa, permainan dan permainan yang sangat melalaikan. Afaman zayyana su'a amalihi falahu hasanah, apakah atau bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghias kejahatan mereka sehingga mereka melihat kejahatan itu adalah satu hal yang sangat baik. Fa kullu ma ahdatha ba'da as-sahabah, maka segala sesuatu uhditha ba'da as-sahabah, yang dibuat-buat, diciptakan setelah masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma jawaza qadar dururah, yang dimana hal bid'ah tersebut atau yang diciptakan tersebut melampaui daripada kepentingan ataupun melampaui daripada sesuatu yang penting, wal hajat, dan diajarkan, fa huwa minal la'bi wal lahwi, maka itu masuknya adalah dari bab melalaikan, dari bab permainan. Kenapa? Karena sudah melampaui daripada apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Wahukia, dihikayatkan, an iblis, daripada iblis la'natullah, batha junudahu, dia menganjurkan kepada para bala tentaranya, fi waqtis sahabah, di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, faraji'u ilaihi mahsurin, tapi ketika dia perintahkan kepada para prajurit ini kembali kepada iblis dalam keadaan maksurin, galau, gundah gulana. Faqala, maka kemudian iblis bertanya kepada si julid-julid ini, prajurit ini, faqala ma sya'nukum, kenapa kalian gundah gulana, kenapa kalian gelisah, bagaimana keadaan kalian? Qalu, maka syaitan ini menjawab, ma ra'ayna mithla haula'i ma nasibun minhum syai'an, kami tidak melihat satu golongan manusia yang memiliki nasib yang sangat baik seperti mereka. Ini sahabat Nabi. Wa qad at'abuna, meskipun kami telah mencoba untuk menggoda mereka, tapi cara mereka dalam melaksanakan ibadah melelahkan kami. Artinya godaan syaitan tidak masuk kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka kemudian dijawab oleh si iblis, innakum, kalian, la taqdiruna alaihim, tidak akan pernah mampu mengalahkan mereka, yang para sahabat. Qad sahibu nabiyahum, karena mereka generasi yang telah mendampingi nabi mereka, wa syahidu tanzila rabbihim, dan mereka telah menyaksikan turunnya Al-Quran kepada nabi mereka. Maka masa sahabat itu nggak bisa dikalahin oleh para syaitan dan iblis laknatullah. Kenapa? Karena mereka adalah generasi terbaik yang telah digaranti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam hadis dikatakan khairul quruni thumma quruni lahum, sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in sampai ketiga, itu yang dinamakan dengan silsilatul dhahabiyah. Apa itu? Generasi emas namanya. Dan disitulah yaitu mekarnya dan hebatnya orang-orang yang sangat banyak berilmu, yang sehingga sampai salatnya kepada kita hingga detik di mana kita berada hari ini. Di kajian kita yang sebelumnya sudah dibahas oleh para ulama kita apa sebenarnya alasan kehebatan daripada generasi sahabat ini sehingga mereka menjadi generasi
generasi yang sangat dipuji ataupun bahkan dinamai oleh Nabi menjadi generasi yang terbaik. Bahkan dalam Al-Waqi'ah, "Tsunnatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, as-sabiquna al-awwalun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im, tsunnatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin." Ada orang as-sabiquna al-awwalun, mereka berlomba-lomba masuk ke dalam surga, ya kan? Mereka berlomba-lomba masuk ke dalam surga. Bahkan yang paling luar biasa, orang masih dihisab amalnya, mereka sudah didahului masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Kan ulaika al-muqarrabun, orang-orang muqarrabun ila Allah. Dari mana mereka? Tsunnatun minal awwalin, itu generasi zaman dulu salaf. Salaf itu sahabat dan tabi'in. Ada enggak orang lain selain mereka yang bisa berlomba ke dalam surga? Ada. Wa qalilun minal akhirin, sedikit dari kita, sedikit dari orang-orang yang dilahirkan di akhir zaman. Emang apa amal mereka? Di kajian sebelumnya, amal mereka itu yang pertama adalah yaitu qiraatul Quran, ummarul masajid, amar ma'ruf nahi munkar, musalah dan muslimin. Jadi sahabat itu amalnya cuma ada 5: membaca Al-Quran, memakmurkan masjid, amar ma'ruf nahi munkar, dan memberikan kemaslahatan kepada orang-orang muslim. Cuma itu amal mereka dari bangun tidur sampai tidur kembali. Maka betul mereka adalah generasi yang terbaik. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan adalah thalathatu yuhibbuhumullah. Ada 3 golongan yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen cinta atau pengen manfaat Allah, maka mesti kita masuk dalam salah satu yang 3 ini. Mana? Dalam hadis Nabi katakan yang pertama adalah yaitu rajulun qama minan naum yatslu kitabahu. Seorang yang mau bangkit tengah malam, kita masih punya peluang kalau sini. Kemudian dia membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Yang kedua, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin wa khafa hatta la ya'lam shimal. Dia memberikan sedekah, saking rahasianya sedekah dia sampai tangan kirinya tidak tahu bahwa dia sudah memberikan sedekah. Dan yang ketiga, ya kan, wa rajulun istaqbala uduwan ba'dan hazama ashab, yaitu seorang laki-laki yang berani garang tampil ke depan ketika sahabat-sahabatnya sudah kalah dalam perang, namun dia berani menghadapi musuh dalam kesendirian. Ini adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering menyampaikan, kelak orang masuk surga itu di surga punya berangkas masing-masing nih. Ada yang berangkasnya kosong, ya kan? Ada yang berangkasnya ada isinya. Kalau berangkas ini yang punya isi, itu amalnya waktu di dunia dapat. Kata Nabi dalam hadis, arba'atul kanzin min kunuzil jannah. Berangkas orang yang masuk surga. Untuk apa berangkas ini? Peluang kita menaikkan level kita adalah di surga. Dan peluang kita untuk berseri ketemu dengan Nabi Muhammad. Kalau kita buka berangkas kemudian kita ajukan kepada orang malaikat, maka nanti kita punya jadwal yang lebih sering untuk ketemu dengan Allah. Mana itu? Amalnya ada 4 kata Nabi. 1, kitmanul musibah, sembunyikan musibahmu. Kedua, ikhfa'us sadaqah, sembunyikan sedekahmu. Yang ketiga, silaturahmi, perbanyak silaturahmi bukan karena kepentingan. Yang keempat, la haula wala quwwata illa billah, amalkan, banyakkan mengamalkan istiqamah, la haula wala quwwata illa billah. Inilah investasi yang tidak dihitung di yaumul mahsyar, tapi akan dibuka berangkas di akhirat. Jadi nggak dihitung dia di padang mahsyar, nggak dihitung dia yaumul hisab, ya kan, nggak ditimbang maksudnya, tapi kelak akan menjadi tabungan, akan menjadi saldo kita setelah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amal dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat ini nggak bisa dicelakakan ataupun digoda oleh para iblis ataupun iblis wajunun. Walakin, tapi kelak kata iblis, nggak apa-apalah kalian kalah di masa para sahabat, tapi saya ba'duhum, atau saya ba'dahum, akan datang satu masa setelah masa sahabat ini, qaumun tanaluna minhum hajatakum, hajat kalian duhai para setan-setan keluarga aku, kata iblis, akan terpenuhi. Di sahabat kalian boleh gagal, tapi setelah generasi sahabat kalian akan mencapai apa yang anda inginkan. Falamma ja'at tabi'un, tatkala masa sahabat habis, maka datanglah masa tabi'in kan. Tatkala masa tabi'in telah sampai, batha junudahu, iblis kembali mengumpulkan para bala tentaranya. Ayo kalian mengejar, goda mereka karena kekuatan mereka tidak sehebat sahabat, begitu kan. Faraja'u ilaihi mukisin, atau boleh dibaca mulakisin. Namun lagi-lagi para bala tentara iblis ini pulang dalam keadaan menundukkan mata atau menundukkan kepala, gitu ya. Mereka pulang, kalau tadi kan galau pulangnya,
Kalau ini ketika mereka mencoba untuk menguji keimanan dan menggoda golongan tabi'in, mereka pulangnya mulakis, atau ada yang mengartikan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, atau boleh diartikan menundukkan kepala. Mereka pulang dalam keadaan munakisin atau mungkisin. Faqal, lalu mereka mengatakan kepada iblis, ma ra'ayna a'jab min haula'i nasibu minhum syai'in dzulum. Tidak ada generasi yang paling kami herankan, mereka nggak punya peluang melakukan dosa. Padahal udah diiming-imingi iblis, generasi setelah ini kalian bisa poda, kan? Ternyata begitu sampai masa tabi'in nggak bisa dipoda paksa masyarakat. Fa idza kana akhirun nahar, kenapa emang kata iblis mereka itu orang-orang tabi'in itu akhirun nahar, di ujung siang, akhadhu fil istighfar, emang siangnya mereka dosa, tapi di malamnya mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, akhirnya kejahatan mereka dihapuskan dan Allah akan menjadikan kebaikan-kebaikan dalam catatannya. Gimana kami bisa mengambil nasib atau mengambil bagian kepada mereka para syaitan ini? Faqala, maka kembali dijawab iblis, innakum lan tanalu min haula'i syai'a, kalian tidak bisa mengalahkan mereka, kata iblis, li sihhati tauhidihim, karena tauhid mereka betapa sahih, wa atsba'hum hasanah wa atsba'hum li sunnati nabiyihim, dan betapa mereka sangat kuat sekali mengikuti sunnah nabi mereka. Nanti tabi'in juga nggak bisa dikalahin oleh syaitan dan iblis. Walakin sayati ba'da haula, tapi tenang, sahabat dan tabi'in boleh kalian tidak kalahkan, tapi setelah mereka sayati ba'da haula akan datang kaum munafir, kaum takirru a'yunukum bi'im tal'abuna bi'im da'iba, akan datang satu kaum yang akan menjadi pelipur lara buat mata kalian. Kenapa? Tal'abuna bihim da'iba, kalian akan bisa memainkan mereka, mengutak-atik iman mereka. Wa taqudu lahum bi asbiti ahwaihim, kalian akan bisa menggoncangkan mereka dengan syahwat-syahwat mereka. Azmah itu artinya krisis. Kaifa syi'tum, semau kalian, tenang aja. Ini istighfaru, bahkan mereka itu kata iblis beristighfar kepada Allah, lam yughfar lahum, keampunan tidak akan Allah kasih kepada mereka. Wala yatubun, taubat mereka tidak akan Allah Ta'ala terima. Fayubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Benar? Fayubaddilullah. Kalian. Fayubaddilullah. Iya. Fayubaddilullah. Iya. Sama. Iya, sama. Fayubaddilullah sayyi'atihim hasanat, tapi tetap Allah kasih peluang kepada mereka keampunan. Maka kemudian qala faja'a qaumun ba'dal qurunil awal, tapi setelah kurun ini semua, fabatha fihimul ahwa, maka mereka batha fihimul ahwa, mereka pun bertebaran dengan hawa nafsu mereka. Wa zayyana lahumul bid'ah pun akan muncul di tengah-tengah mereka. Fastahalluha, mereka menghalalkan segala cara. Wattakhadhu adinan, dan mereka memputar-atik agama. La yastaghfirullah, mereka tidak minta ampun kepada Allah minha, dari kesalahan mereka, karena mereka nggak sadar bahwa yang mereka ciptakan hanya bid'ah. Wala yatubun, bahkan mereka tidak mau tobat karena nggak merasa salah anha daripadanya. Fasallatu alaihimul a'da, maka musuh pun akan mampu mengalahkan mereka. Wa qaduhum aina sya'u, dan mereka akan diputar-atik oleh musuh-musuh mereka. Itu zaman dulu, apalagi zaman kita sekarang ini maksudnya. Jadi itu komunikasi iblis la'natullah dengan para tentaranya, yaitu syaitan, ya kan? Bahwa generasi yang dikalahkan oleh iblis itu adalah setelah generasi masa tabi'in sampailah ke sini, bahkan akan makin dahsyat sampai kiamat tiba. Fa in qulta, jika engkau bertanya, min aina arafa qailun hada, dari mana diketahui oleh orang yang bicara tentang ini? Ini kan kisah iblis. Emang Imam Ghazali ketemu dengan iblis? Ya kan? Ini kan kisah setan. Emang Imam Ghazali masuk ke dunia setan? Dari mana dia tahu? Ya kan? Pembicaraan ini, maqalah iblis, bahwa ini adalah pembicaraan iblis. Walam yusyahid iblis, padahal orang yang bicara ini atau yang menjelaskan buku ini tidak pernah ketemu dengan iblis, kata Imam Ghazali dia sendiri nih. Wala haddatsahu bidzalik, bahkan enggak pernah komunikasi dengan iblis. Tapi kenapa beliau tahu ini sejarah maksudnya gitu kan? Maka fa'alam, ketahuilah, anna arbabal qulub, para ahli ma'rifah, ya, arbabal qulub, ahli ma'rifah, yukashifuna bi asraril malakut, mereka tembus
ilmu tentang iblis dan komunikasinya bersama syaitan ini masuknya dari ilhamnya Allah ke dalam hati mereka. Yu'til hikmata man yasha', gitu ya. Kemudian wala yakhturu lahum ala sabilil murud ala min haitsu la ya'lamun. Itu bukan bisikan bi ayyakhtura lahum ala sabilil murud ala min haitsu la ya'lamun. Bi ayyakhtura seakan-akan ada yang meniupkan atau ada yang memunculkan ala sabilil murud, yaitu datangnya alaihim kepada mereka min haitsu la ya'lamun, padahal mereka sebelumnya Allah tahu maknanya. Itu definisi daripada ilham, ya kan? Al-murud alaihim min haitsu la ya'lamun. Wa taratan ala sabilir ru'yah, atau kisah-kisah begini, ilmu begini terbuka, ya kan, menjadi kasyaf. Itu bisa saja datangnya dari mimpi as-shadiqah, mimpi yang benar. Wa taratan fil yaqظah, bahkan terkadang orang-orang ahli ma'rifat itu bisa mendapatkan ilmu, ya kan, ilham Allah, ilmu laduni itu yaqظah, dalam keadaan bangun, ala sabili kasyfil ma'ani, dengan cara Allah Ta'ala bukakan kandungan makna-makna dari segala apa yang Allah Ta'ala ajarkan. Bimusyahadatil amsilah, dengan menyaksikan perumpamaan yang menjadi ilustrasi. Jadi itu hebatnya ilmu para ulama, ya kan? Makanya wa'allamnahu min ladunna ilma, kami ajarkan kepada mereka dari kami, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yuzakkaru illa ulul albab. Yang bisa sampai itu ulul albab, Ustaz. Siapa ulul albab itu? Orang-orang yang sudah lubbul albabnya, hatinya sudah sinkron semuanya. Orang-orang yang memahami bina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, semacam Imam Nawawi, ya kan? Beliau lahirnya, ya kan, beliau wafatnya umurnya cuma sampai 40 tahun. Ya kan? 135, wafat pada tahun 141, ya kan? Tapi kehebatan ilmu beliau, karangan beliau lebih daripada 200 bahkan 300 kitab. Sehingga orang mengatakan semestinya yang punya karangan ini umurnya 200 tahun baru bisa dikarang. Tapi beliau bisa. Bagaimana itu Imam Nawawi yang dikisahkan oleh Yahya bin Sa'id? Kalau tidak salah, maksudnya ketika dia bermimpi, dia melihat bendera sedang berkibar di angkasa. Lalu dia bertanya kepada para malaikat yang menjelma, ini bendera apa ini? Ini malam dia mimpi. Qad kutiba Nawawi, Imam Nawawi telah dilantik menjadi ulama kutub pada malam ini. Waktu itu Imam Nawawi sedang ngajar, maka dia mencari Imam Nawawi, padahal nggak pernah ketemu. Begitu ketemu dengan Imam Nawawi sedang mengajar, dia dulu paling belakang, mau menyampaikan mimpi yang dia dapatkan ini dari mana. Imam Nawawi lihat, ini belum ngomong, dia duduk belakang, mulai lagi ngajar. Datanglah Imam Nawawi ke dia yang akan menyampaikan mimpi ini. Mimpi yang tadi malam Jumat dari Allah yang tahu. Ketika Sultan Bunduk Duri di zamannya Imam Nawawi maksudnya memerintahkan kepada semua rakyatnya untuk bayar pajak, ya kan? Semua ulama sudah sepakat kecuali Imam Nawawi belum setuju. Maka dia diundang ke istana, ini Imam Nawawi, ya kan? Dalam 31, 67 kan lagi wafat, kan? Maka kemudian Sultan Bunduk Duri meyakini kalau Imam Nawawi yang memfatwakan, maka rakyat akan sami'na wa ata'na. Karena kehebatan beliau, ketangsiman beliau, keluar biasaan ilmunya, orang pasti akan mendengar omongan dia. Maka kata Imam Nawawi, bisa saja sebentar, tapi kalian orang istana mesti miskin dulu, dan punya harta seperti kami, baru saya perintahkan kepada rakyat bayar pajak. Kalau kalian masih kaya, kalau kalian masih punya semuanya, sementara kalian memiskinkan rakyat, itu namanya zolim. Maka dengan cakap pinggang musuh dada, Sultan Bunduk Duri itu mengatakan, kenyah kau dari hadapan, diusir itu. Gampang saya tinggal pulang. Tapi di belakang Anda ada ornamen kulit harimau, ada 2 dengan menjadi hiasan dinding. Kalau Anda tidak patuh dengan apa yang saya sampaikan, maka harimau itu akan saya perintahkan merekam Anda. Begitu dilihat kulitnya jadi harimau, itu 2 harimau, dan nyaris menerkam Sultan Bunduk Duri. Akhirnya saking takutnya dia katakan, saya ikut dengan fatwa kamu Imam, besok saya sumbangkan semua hartaku, kalau tidak cukup baru saya suruh rakyat untuk membantu bayar pajak demi keutuhan negara kita. Imam Nawawi, Ustaz, ya kan? Jadi mereka itu orang-orang yang sudah nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu yang orang yang udah nyatu lah, ya kan. Dan dari mana mereka dapatkan ilmu itu? Tentunya adalah dari para ulama. Kemudian setelah mereka mengamalkan ilmunya, Allah bukakan asrar sehingga mereka bersambung dengan alam malakut wal jabrut, atau Allah Ta'ala bukakan ilham kepada mereka yakhtur ala sabilil wurud ataupun ala sabilil ru'yat shadiqah atau taratan fil yaqظah ala sabilil kashfil ma'ani bi misal amthil kama yakunu fil manam, sebagaimana terjadi pada tidur. Karena sebagian wahyu Allah Ta'ala ada yang turunnya atau lewat mimpi kepada baginda Rasulullah, namanya ru'yat shadiqah. Wa hadha a'la darajat wa min darajatil dual aliyah. Ketika ada seseorang yang sudah sampai pada derajat ini, yang mendapatkan ilmu karena nyambung dengan asrarul malakut, atau dapat ilmu dengan ilham, atau dapat ilmu dengan ru'yah shadiqah, atau al-yaqظah ala sabil kashfil ma'ani musyaddid amfilah, maka ini adalah derajat yang paling tinggi, dan ini adalah derajat kenabian. Ya kan, derajat kenabian ini para aulia Allah yang sudah terpilih, dan mereka lah yang dikatakan nabi, khulafaul anbiya, generasi pengganti nabi. Kama anna ru'yah shadiqah, sebagaimana kita ketahui bahwa ru'yah shadiqah itu adalah juz'un min sunnah, juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Dia termasuk salah satu daripada 46 cara Allah menurunkan wahyu kepada para nabi-nabinya. Jadi Allah menurunkan wahyu kepada para nabi-nabinya itu, ya kan, itu banyak caranya sampai mencapai 46 cara. Imam Az-Zabidi mengatakan dalam kitabnya, ya kan, ada yang termasuk, yaitu Allah memberikan wahyu itu maksudnya bahwa yaitu ada yang dalam yaqظah, kemudian dia mendengarkan suara, ada yang kadang-kadang Nabi itu melihat cahaya, ya kan, ada yang kadang-kadang malaikat itu bicara langsung dengan dia, ada yang kadang-kadang malaikat cuma menunjukkan wajahnya, ada yang ada yang lewat macam-macam lah pokoknya. Itu adalah juz'um min 46. Jadi 46 cara Allah menyampaikan wahyu kepada para anbiya, dan itu sebagian diberikan kepada para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali tahu pembicaraan iblis dan bala tentaranya. Fa iyyaka ayyakuna hifdhuka min adl ilm inkarahu ma jawaza qadar ma jawaza hatta usul. Maka jauhilah ayyakuna idhaq min adl ilm, membahas ilmu ini, ingkarahu lalu kamu mengingkarkannya, majawaz atau usurik, karena itu melampaui kependekan pengetahuan kita. Artinya apa? Jangan dibahas, ya kan, kalau memang kita bukan ahlinya, cukup diterima. Kenapa? Otak kita tak mampu menjangkaunya, kata Imam Ghazali. Fafihi halakul mutahadliku mutahadlikuna, ya minal ulama izza'imuna annahum ahata bi ulumil uqul. Dan inilah kebinasaan orang-orang yang tergelincir atau menjauh dari para ulama-ulama, az-za'imuna annahum ahata bi ulumil uqul, yang mereka mengutamakan akal mereka daripada ilmu. Fal jahlu khairun min aqlin yad'u ila inkari mithlu hadzal umur. Maka jadi orang bodoh itu lebih baik daripada orang yang punya akal tapi akalnya itu mengingkarkan perkara yang terkait kepada aulia illahi ta'ala, yang terkait kepada tentang aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengusik tentang kisah-kisah para aulia Allah yang punya kelebihan, maka mengusik itu bodoh, lebih baik kepada kita daripada mengingkarkan. Kenapa? Karena jawaz haddal uqul, akal kita, logika kita gak bakal pernah mampu untuk mencapainya. Jadi daripada mengingkarkan, mending diam. Daripada mengingkarkan, mending kita bodoh, kata Imam Ghazali, ya kan? Wa man anqara dzalika lil awliya, siapa yang mengingkarkan ini, ya kan, tentang kisah-kisah atau kehebatan aulia Allah ini, lazim ingkarul anbiya, itu sama saja diingkarkan para nabi-nabi. Betul enggak kira-kira? Ya kan? Kenapa? Karena aulia Allah, ya kan, mekanismenya ketika mendapatkan ilmu sama seperti nabi mendapatkan ilmu, sama ketika para nabi-nabi mendapatkan wahyu. Maka kalau kita ingkarkan aulia Allah gak ada yang mampu begitu, maka berarti kita telah mengingkarkan para anbiya ketika mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana khalidan 'anil din bil kulliyah, dan itu secara totalitas berarti sudah keluar dari panduan agama yang telah kita anut. Qala ba'dul 'arifin, berkata para ahli ma'rifah, inna man qata'a al-ibdal fi atrafil ardi. Ulama-ulama abdal itu kan apa? Rijalul ghaib, ya. Ulama-ulama abdal itu yang dalam kitab Tasawwuful Ibad, bahwa
Abdal itu nggak lebih daripada 40, ya kan? Cuma kebanyakannya ada di Syam, sisanya ada di Baghdad, ya kan? Di Syam dan di Baghdad, di situ tempat mereka. Dan menurut cerita, ya kan, bahwa di setiap hari Arafah itu mereka kumpul di atas Ka'bah yang dipimpin oleh Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, ya, Nabi Ilyas. Sehingga mereka ketemu di Baitul Salam. Ketika berpisah, maka mereka membaca Bismillahi masyaallah la yasukul khara illallah. Itu ada dalam kitab Syiarus Salikin ala Tariq Sufyan karya Abdul Salam Al-Bani. Jadi itu setiap Arafah, ya, mereka berada di Baitul Salam ketemu, kemudian melakukan perundingan ataupun muktamar, muktamar tahunan di atas Ka'bah. Dan Abdal itu nggak lebih daripada 40. Ketika mati satu, Allah ganti satu sampai hari kiamat. Dan itu kebanyakannya di negeri Syam dan kota Baghdad. Nggak tahu apakah ada di Indonesia, ya. Inna mengkoto al Abdal. Abdal itu hilang fi atrafil ardi, sampai nggak ketemu dengan kita para Abdal. Tersembunyi Abdal itu. Wastatar atau wastutiru an a'yunil jumhur, sehingga manusia matanya tidak bisa melihat para ulama-ulama Abdal. Li'annahum la yantiquna an-nazara ila ulama'il waqt, karena mata mereka tidak punya kekuatan untuk melihat kehebatan ilmunya para Abdal. Jadi andaikan kita mudah percaya, ya kan, cara amalnya kita seperti orang-orang zaman dulu, maka rijalul ghaib itu akan mudah kita bisa lihat dan bisa menemui mereka. Ilmunya kita punya, Ustaz. Termasuk katanya mengundang Nabi Khidir itu ada jadwal harinya, okay? Kalau Senin ada Salatan Bogor gitu, jalan 20 langkah sambil membaca Dustur ya ahlal waqti, Dustur ya ahlal waqti. Nabi Khidir ada di bagian selatan. Jadi kalau buka warung, ya kan, contoh atau buka toko, ketemu apalah, kalau ada hajat, maka jalan dulu sesuai dengan arahan, sesuai dengan ayatnya, lalu kemudian panggil dia dengan kalimat Dustur ya ahlal waqti. Dulu ketemu bagi orang yang mengamalkan, sekarang tidak ketemu lagi, Ustaz. Kenapa tidak ketemu sekarang? Dulu kita sering menyehatkan, kalau malam jangan habisin nasinya, aku udah bikin meninggal. Saya begitu, Ustaz. Jadi kalau malam itu nasi nggak boleh dihabisin kalau sedikit, ya kan? Nggak boleh disisakan, gitu. Jadi mesti disisakan sedikit, ya kan? Sekarang udah nggak ada kisah-kisah ketemu dengan Nabi ini. Salah satu jabatan Hasyim Asy'ari dalam sejarah beliau maksudnya, satu ketika Kiai Khalil Bangkalan lagi kumpul sama santrinya, udah lebat benar-benar. Kemudian dia bilang, ada tamu saya yang datang nggak bisa jalan, tolong dijemput. Gak ada satu santri pun yang mau. Maka dijemput Hasyim Asy'ari. Mungkin ilham dari Allah. Dijemput, digendong sampai ke tempat Khalil Bangkalan. Habis bicara, balikin lagi, jemput ke tempat tadi, digendong lagi. Begitu Hasyim Asy'ari berangkat, gendong ini tamu, ya kan? Maka dikatakan kepada Khalil Bangkalan, jika kalian ingin tahu siapa tadi yang digendong Hasyim Asy'ari, itu adalah Nabi Khidir. Masya Allah. Ilham-ilham itu masih berubah. Juga masih dalam kisah Hasyim Asy'ari, saya pernah ceritakan asli ya, bahwa beliau ketika didatangi gurunya, seorang ulama dari Jawa Tengah, supaya mencarikan calon mantu, ya kan? Maka kemudian dipilihlah Hasyim Asy'ari yang berumah. Sudah 4 tahun dia berkhidmah kepada Khalil Bangkalan untuk jaga kuda, untuk berdoa-doanya. Santri belajar, dia cuma khidmah aja. Tapi yang bicara ini santri yang berilmu, karena kan jika bakal membangun pesantren. Tapi keyakinan mungkin ilham dari Allah juga. Khotir, ya kan, khotir. Dipilih Hasyim Asy'ari untuk menjadi menantu kiai yang terkenal ini. Bingung Hasyim Asy'ari, karena kedengaran ujiannya bakal baca kitab Bundul, Alfiyah, hadis segala macam pokoknya. Bingung, dikasih 4 hari, hari ke-4, hari ke-5 nikah, gitu kan? Hari ke-4 nikah. Malamnya dia ngamalin sholawat dariyah, sholawat dariyah, sholat hajat dulu 6 rakaat, ya kan? Lalu kemudian sholat dariyah sampai tertidur. Allahumma sholli sholatan kamilatan salams. Tiba-tiba dia mimpi kepada Imam Syafi'i, mengajari dia tentang fikih selama bertahun-tahun. Besok sholat hajat lagi tengah malam. Itu dawuh gurunya tuh, dia ingat. Idza kunta fi warqatin faqul lailan muntasifa wa salli 'ala nabi Mustafa. Ketika Anda gelisah, Anda punya problem hidup terbentur, maka bangkit tengah malam, ya kan? Bersolawatlah kepada kasihmu Muhammad SAW sampai tertidur 2 kali. Bangun di malam kedua,
solawat lagi, solawat lagi, sampai tertidur. Mimpi dia kepada Imam Bukhari mengatakan hadis lama menurut kamu. Tinggal 2 malam, tinggal 1 malam mungkin, karena hari keempat pernikahan. Besoknya diamalin lagi, sholat hajat tengah malam, kemudian solawat lagi. Mimpi dia kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami, ya kan? Abu Yazid Al-Bustami siapa namanya? Taifur, wafatnya tahun 261 Hijriah. Dan Imam Ghazali, ya kan? Lahir 405, wafat pada tahun 505, beda 200 tahun umurnya dengan Imam Syafi'i. Ya, dia mimpi diajari Imam Abu Yazid Al-Bustami Al-Ghazali tentang ilmu tasawuf. Ini masih bingung nih, gak bisa bertanya kepada guru, segan. Karena orang zaman dulu kan gak banyak bicara sama guru, banyak berkhidmat. Maka kemudian hari keempat jalan, bila mau nikah, udah dihadapkan kitab-kitab yang mesti dibaca di sebelum akad nikah. Kan seharusnya begitu kan, untuk uji kan. Tapi kata Ibnu Bangkalan, tenang, jangan kau lihat umur saya masih muda. Dia sudah belajar selama 120 tahun. Padahal gak cerita seharusnya. Dan begitu dites bukan cuma bisa baca, ya kan, hafal semua isinya, ya kan, terjemahin semua isinya, itu hadratus syekh. Itu ada dalam kisah hidup beliau, ya. Jadi itu namanya ilham dia yang saya maksud, itu namanya ilham. Kenapa kita sudah tidak menemukan karomah para aulia Allah dan ulama zaman sekarang? Betul tak? Kenapa? Guru saya jumhuri masih ngomong gitu, kalian datang ke sini masih banyak ilmu yang belum saya ijazahkan. 2 minggu lagi saya mau pulang. Persis 2 minggu menikah Ustaz. Saya jumhuri dan dimakamkan, ya kan, di samping atau nggak jauh dari kuburnya Syekh Al-Albani di mana maksudnya. Itulah yang dimaksud dengan khatir, yang dimaksud dengan ilham. Sekarang ini kita nggak bisa menemukan orang-orang begini. Kenapa? Ya kan? Alasannya li'annahum la yatiqu dan nadhara ila ulama'il waqt. Mata mereka sudah terlalu kotor melihat ulama yang suci seperti ini. Dulu ketemu abdal-abdal begitu. Li'annahum 'indahum juhal billahi ta'ala. Mereka orang-orang yang bodoh tentang keilmuan Allah. Wa hum 'inda anfusihim wa 'inda al-jahilina ulama. Dan bahkan terhadap mereka, urusan mereka bodoh, apalagi urusan keilmuan para ulama mereka sangat bodoh. Sehingga qala Sahal Ad-Dusturi, berkata Imam Sahal Ad-Dusturi radhiyallahu anhu, inna min a'dhabil ma'asi al-jahlu bil jahl. Sesungguhnya puncak daripada kemaksiatan itu al-jahlu bil jahl. Apa itu? Bodoh dia bahwa dia adalah bodoh. Apa itu? Bodoh enggak sadar bahwa dia adalah bodoh. Namanya jahil murakkab. Kalau dia bodoh, nyadar bodohnya, pasti cari ilmu, namanya jahil basir. Tapi ketika dia bodoh, gak pernah sadar bahwa dia bodoh, bahkan merasa dia pintar, ya kan? Sehingga kalaupun terjadi debat, dia mesti menang, ya kan? Dengan argumen yang penuh dengan kesalahan, memaksakan. Dia gak sadar bahwa dia bodoh. Udah bodoh, gak sadar bahwa dia bodoh. Namanya adalah al-jahlu bil jahl. Dan itu aqrabul ma'asi. Inna aqrabul ma'asi al-jahlu bil jahl. Kemaksiatan yang paling tinggi adalah ketika orang bodoh dan tidak sadar bahwa dia adalah bodoh. Ini yang pertama. Di besok jadi bahan khutbah nih ya, supaya para rakyat ini atau para masyarakat itu dimulai. Kebodohan yang kedua, wan nadhru ilal ammah, ya kan? Wan nadhru ilal ammah. Apa itu? Memandang orang sama semuanya, anggap remeh lah, remeh kepada siapapun deh, gitu. Tidak membedakan, ya kan? Ketika orang berilmu duduk sama dia, ya kan, dengan orang yang tidak berilmu, pokoknya anggap enteng lah. Yang ketiga, istima'u kalam ahlul qaflah, suka mengadopsi kalamnya orang-orang yang qaflah, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya adalah a'dhamul ma'asi. Jadi puncak kemaksiatan itu ada 3. Al-jahlu bil jahl, an-nadhru ila an-nasi 'ammah, wastima' kalami ahli al-qaflah. Yang pertama, tidak sadar dengan kebodohannya. Kemudian kedua adalah memandang enteng terhadap siapapun. Dan yang ketiga adalah istima' kalam ahli al-qaflah, yang dia ambil sebagai pelajaran kalam ahli al-qaflah, bukan kalamnya para ulama-ulama yang al-dzakirina ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu alimin